Berjumpa berhadapan dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya hanya singkat. Memang saya senangnya singkat-singkat. Assalamualaikum. Baik, bisakah kita bertemu dengan Nabi Muhammad wajhan biwajhin? Langsung. Ya, Nabi itu. Seorang jemaah mendadak wafat tepat usai ia bertanya ke penceramah apakah bisa bertemu Rasulullah saat meninggal. Adapun hal itu terjadi saat ia masih mendengar ceramah Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Jamaah itu diketahui bernama Hamdan Abdat yang meninggal dunia di Masjid An-Nur Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu pagi kemarin, 30 Oktober 2021. Video detik-detik Hamdan Abdat meninggal saat dengar ceramah Muhyiddin Junaidi itu diunggah oleh akun Facebook Robi Darwis. Almarhum wafat di Masjid An-Nur Cilendek setelah selesai pengajian rutin Sabtu pagi oleh Ustadz Muhyiddin Junaidi, MUI Pusat, tulisnya, pada Minggu, 31 Oktober 2021. Menurut Robi Darwis, almarhum sempat bertanya kepada Muhyiddin Junaidi apakah bisa bertemu Nabi Muhammad saat meninggal dunia. Beliau sempat tanya apakah muslim yang meninggal akan bisa berjumpa Rasulullah. Gak lama setelah mendengar penjelasan Ustadz Muhyiddin, dia lemas dan tersandar ke sebelahnya, husnul khotimah. Dalam video yang dibagikan Robi Darwis, Hamdan Abdat tampak duduk bersandar di tembok dinding Masjid An-Nur Cilendek. Ia bertanya kepada Muhyiddin Junaidi yang masih berada di atas mimbar. Muhyiddin kemudian menjawab pertanyaan almarhum. Ia mengatakan bahwa muslim bisa bertemu Rasulullah tergantung pada amal ibadahnya. Nabi itu menyampaikan, saya diutus untuk menyampaikan pencerahan kepada umat manusia. Kita bisa bertemu dengan Nabi, tergantung amal ibadah kita, ucap Muhyiddin saat menjawab pertanyaan Hamdan Abdat. Setelah mendengarkan jawaban mantan Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu, Hamdan Abdat tampak lemas sebelum akhirnya meninggal dunia. Berjumpa berhadapan dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya hanya singkat. Memang saya senangnya singkat-singkat. Assalamualaikum. Baik, bisakah kita bertemu dengan Nabi Muhammad wajhan biwajhin? Langsung. Ya, Nabi itu mengatakan, saya adalah pemimpin umatnya. Ya, umatnya Rasulullah SAW. Saya adalah diutus untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Kita bisa bertemu dengan Nabi tergantung amal ibadah kita. Jadi kalau sekarang di dunianya jarang mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi, maka suaranya masih terasa dengannya. Ya suaranya masih lantang bertanya hanya dengan hitungan detik, ya Allah. Seterusnya tentang zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan ini rumah Allah senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi, saya dan istighfar. Ini kon ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam.
Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya, tapi kita harus menggarisbawahi saulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultur, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasih. Zaman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah, ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam, assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Ya sini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub mereka. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi nopo alaika berarti khitab itu di hadapan Anda, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafa, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati, berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda, sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid, orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layak. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya Rasulullah, sholatu wa salamu wa ala rasul. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis orang ini? Juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya boleh toroban, toroba wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab, ngeflay apa tuh? Ngono ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bagus. Soalnya terus asik. Ditanya 5 ada tutor itu toroban itu ya, gerakannya seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah saya bobo ngene iki.
Jadi akhirnya gue serap paham lah, pokoknya mana joget-joget, gedak-gedak, terus koyok wong paham, terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyok wong paham. Gue sampai niru wong paham, gue apik. Jadi mulai gaya paham itu penting. Koyok ya. Terus sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya tuh apal Tiba Berjanji, bukan karena seneng tibaan, saya tuh seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifungina fa'alaman hada wa kun zakuni sebuti sing tereng Allah wal baitu ya'lafuna nahnu jiron sebutan setereng itu na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ngono aja getem ben tertib ben. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok kowe mbok copok sujud temu. Kowe temanina ora betah. Mergo bumine beraimu ora betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te baitu ya lafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul itu ora kuwe iku serasa melo-melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo perat. Wis maca iku selon-lon wae perkarane saudi berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku yo sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasamulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam mafi bin. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku lha kan kowe kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono udur ya teko mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan sasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong rugen paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham, barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Jadi kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa meniwa ilah sibtoe nantasibu
Paham ya? Jadi nanti bahan pas kulon. Jadi serap banter-banter. Utawa ya banter tapi ra romanane. Iku oleh perkarane. Kalau romanane itu sih wa ila sipoi inanta sibu nasabam mafi himin. Nah, misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Yo iku abun sing dadi bapak. Jadi melirian rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian sangka Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nopo hasan. Ini penting kalau ada. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ki wong iku wis dorae ngene-ngene ra eling. Salat muni alaika ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Dadi dibiji akeh ngono ora kok bener dibiji. Tapi nek salat nganggo tradisine ulama, ngene iku ora tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejer pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kanggo kowe. Nah aku mati, ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar yo jalukno sepuro kabeh umat. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kamu jauh terlalu terus nangis, nyongko istighfar paling mandi, ku sombong, gue kurang arep mandi. Maksudnya itu hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wis ngalap cukup beristighfari kanjeng. Nah, cara pulau, bukan acara sampeyan. Wong rasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku orang tahu di istighfar no. Kanjeng Nabi. Ya mbon aku sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kula niku buat ini ora urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan pemponan mboten saged. Ora krana apa-apa. Margo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar, dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon, istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina.
Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwun kowe ya tenanan nih, maksudnya ora tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kue pantas-pantasin nambahi, paham ya? Nambahi rasa akeh nambahi kok. Oke. Wis kudu yakin. Karena kita masih di dalam malah wa maka anawahu liwa'dzibahu wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa antanowo fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau coro zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Wong suwun sangat. Mulane kejogeman nyalano ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nah wis utane atimu elek tukang suudon yang kok rokok, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik cara ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate ro. Kula baleni malih. Terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji niku kabeh nganggo napa? Fitok. Fitok maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng. Ya malah ada beda, mulai nariful fatha, wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna, walanal ma'la wa khaifu mina. Jadi beda. Kita ini kenal baitu wah pun kenal kita, wa ta'rifuna. Nah gue kan gak kenal aku tau. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati itu sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah sama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi dringing ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketake keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita harus parah, iman kita harus parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi akan diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nama sing mati kowe nangis dringis dulu. Nah aku suwi. Yo kok dicek kan suwidi, maksudnya nang akhirat to kan suwidi Gus ngene jenengan kula ora bisa. Jebule suwi kowe ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat pun 8 tahun nek jenengan pendhet. Mu disebut
Paham ya? Terus kula suwun wong ku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Wong niku paham ya. Wis kowe paham ora wae nyenengno guru iku sunat. Bodoh ni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Yang lo hitung dewi. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso. Terus bedanya apa kowe mbek tanah mbek. Makanya wong wali tenan, usul tenan. Aku maksiat yo isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nah waras kowe. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nah kulo bah tau salat, oh nate kulo sering roh bolak-balik. Mulai kira tahu kulujur sholat temu neng Cisambua malah. Mulai dari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah dan seksine. Misalnya terpaksa aku seneng sof awal, ya sof awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Dan seksine banyak. Tapi orang terus biasa sof awal lain, kalau sampai kluyur pindah. Kalau nak sof awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan tenang iso itu nopo. Pindah. Tapi sementing sampai ngerti gitu. Terus lo suwun sangat, nak sampai kepengen tambah seneng dengan Kanjeng Nabi. Aku sering mau tiba berjanji simduk dikror karena nopo. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila gua Adam loh. Kila kola Adam bihi unilu a'lau marati. Terus ditakon kila huwa Ibrahim qala Ibrahim taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib kila huwa nuh qala nuhun bi yanju minal namanane ngeten. Nah mriki biasanya macam apa tiba ana berjanji kodorat awune terus kalau akhir-akhir ini mulai sinau sintuk dulu nah dulu kan kita banyak karena nembe era sini saya talabi kan baik Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau semua kitab madha ini juga ada kata maksudnya kata. Jadi kalau sinau nih, berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya nyanyi rodo jadab kan. Kalau nangis berdoa paham. Sehingga nangis berdoa jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, seorang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala Adamu bihi unilhu a'lal. Orang itu Adam. Ya gara-gara Nur itu Adam tak kei unilhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi.
Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat, jadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya. Ya ora ngoten Musa, ora Musa itu dibluri. Ya ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate. Oh dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus nah Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti kola gua nabiyun istakhartuhu min du'ayibni yamutu abuhu wayak fuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane.